Selamat siang, saudara-saudara. Kita lanjutkan untuk kuliah evaluasi sumber daya alam. Nah, minggu yang lalu sudah saya sampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan ataupun kerusakan tanah. Nah, salah satunya itu adalah erosi. Nah, pada sekarang ini akan saya sampaikan sedikit mengenai erosi. Nah, nanti kita bahas, misalnya nanti tidak selesai kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, mengenai erosi. Erosi itu apa toh? Erosi adalah suatu proses di mana tanah itu dihancurkan dan kemudian dipindahkan ke tempat yang lain oleh kekuatan angin atau kekuatan air, bahkan gravitasi. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan erosi itu terjadi disebabkan karena kekuatan air. Nah, jenis-jenis erosi itu ada erosi permukaan, ada erosi percikan, ada erosi lembar, erosi gali, erosi parit, dan longsor. Nah, erosi permukaan itu sheet erosi, yaitu erosi yang disebabkan oleh aliran air permukaan. Aliran air permukaan yang bergerak menuruni lereng dan mengikis serta mengangkut partikel-partikel tanah. Ini erosi permukaan ya. Jadi pada aliran permukaan ya, menuruni lereng. Nah, ini karena permukaannya itu miring. Kemudian erosi percikan, splash erosion. Ini erosi percikan ini terjadi karena tenaga tetesan air hujan yang memecahkan tanah atau batuan dan menghempaskannya. Ya, erosi percikan ini merupakan erosi air yang awal, yaitu dari tetesan air hujan, percikan, ya, percikan. Tetapi karena berlangsung terus-menerus, ya, dia bisa menghempaskan partikel-partikel tanah. Ini erosi percikan. Kemudian erosi parit, yaitu erosi yang terjadi di parit-parit, ya, parit-parit, saluran-saluran air, ya, aliran air yang dibentuk oleh alur-alur air. Erosi parit ini mempunyai ukuran yang lebih dalam dan lebih besar daripada erosi alur. Ya, erosi parit biasanya penampangnya membentuk huruf V atau huruf U, tetapi kebanyakan membentuk huruf V. Ini erosi parit. Nah, kalau erosi alur yang terjadi di daerah alur atau di sungai. Ya, daerah alur adalah tempat berkumpulnya aliran air permukaan yang membentuk alur-alur di sungai. Nih, secara lebih kecil. Kemudian erosi air terjun, waterfall erosion. Ya, erosi air terjun adalah disebabkan oleh air terjun pada lereng-lereng yang terjal. Erosi yang terjadi pada air terjun ini termasuk erosi vertikal, ya, dan bergerak mundur sangat cepat. Ini erosi air terjun. Erosi angin, nah, deflasi. Erosi angin adalah proses terkikis dan terangkutnya batuan atau tanah oleh tenaga angin. Erosi angin ini disebut juga dengan istilah deflasi. Proses erosi oleh angin hanya terjadi di daerah yang kering, yaitu di daerah gurun pasir dan pantai berpasir. Erosi angin yang terjadi di daerah berpasir mengakibatkan terbentuknya bukit-bukit pasir dengan nama sand dunes. Ya, angin yang bertiup kencang dan mengandung pasir mengakibatkan batuan-batuan tersebut terkikis dan membentuk batu cendawan. Ya, proses erosi oleh angin membentuk batu cendawan ini disebut korasi. Ya, korasi. Jadi batuan cendawan yang disebabkan oleh erosi angin. Nah, berikutnya erosi gletser, ya, adalah proses terkikisnya tanah dan oleh batuan, ya, tanah atau batuan oleh tenaga cairan gletser atau es, ya, erosi gletser. Terkikisnya tanah atau batuan oleh kekuatan tenaga cairan gletser atau es. Erosi gletser ini hanya terjadi di daerah iklim sedang, ya, di daerah iklim sedang. Di daerah iklim dingin dan di pegunungan tinggi. Erosi oleh tenaga gletser
atau es yang mengalir ini menuruni lereng disebut ekstarasi. Nah, beberapa daerah yang sering terjadi erosi gletser itu di daerah-daerah tinggi, pegunungan Himalaya, pegunungan Alpen, Puncak Jaya Wijaya kalau di Indonesia, dan daerah-daerah yang beriklim sedang dan dingin. Bahan hasil erosi biasanya diendapkan di bawah lereng. Bahan endapan erosi gletser baik yang halus maupun yang kasar itu disebut morena. Nah, itu endapan erosi gletser disebut morena. Erosi ombak, nah ini gelombang ombak, erosi ombak atau erosi gelombang, abrasi. Erosi ini adalah proses terjadinya atau terkikisnya batuan di daerah pantai yang terjal yang disebabkan oleh terpaan ombak atau gelombang laut. Proses erosi yang dilakukan oleh ombak atau gelombang laut ini disebut abrasi. Nah, abrasi atau erosi ombak akan menyebabkan terbentuknya klip. Yang disebut dengan klip adalah lereng dengan dinding bagian atas menggantung, ya, karena dinding bagian bawahnya itu terkikis ke dalam. Nah, erosi oleh ombak yang juga atau gelombang juga akan membentuk pantai yang berdinding cekung yang disebut dengan relung. Nah, ini berikutnya adalah penyebab-penyebab terjadinya erosi, ya, khususnya di Indonesia ya. Erosi yang di Indonesia itu kebanyakan disebabkan oleh air tadi. Yang pertama karena curah hujan yang tinggi. Penyebab erosi pertama curah hujan yang tinggi. Dua, vegetasi penutup lahannya itu kurang atau sedikit. Penutup tanah vegetasi sedikit. Kemiringan lereng yang terjal. Dan yang keempat itu kerusakan ya, lahan atau tanah yang disebabkan oleh ulah manusia. Hujan. Faktor yang pertama yang menyebabkan erosi adalah hujan atau curah hujan. Sifat-sifat yang perlu diketahui tentang curah hujan hubungannya dengan erosi itu adalah intensitas hujan, yakni banyaknya hujan persatuan waktu, intensitas hujannya ya, biasanya dinyatakan dalam milimeter per jam atau sentimeter per jam. Jadi kalau intensitasnya itu tinggi, deras sekali, itu akan menyebabkan erosinya itu juga tinggi. Berbeda kalau intensitasnya itu tidak terlalu tinggi atau hujannya itu tidak deras, ya, berarti intensitasnya rendah kalau tidak deras itu. Kemudian jumlah hujan itu banyaknya air hujan selama terjadi hujan, ya, selama 1 bulan, 1 tahun. Ini. Kemudian distribusi hujan, penyebaran waktu terjadinya hujan. Dari sifat-sifat intensitas, jumlah dan distribusi itu yang paling sangat berpengaruh terhadap besarnya erosi itu adalah intensitas hujan. Ya. Jadi antara intensitas, jumlah, dan distribusi hujan itu yang paling besar pengaruhnya terhadap erosi adalah intensitas hujan. Ya. Jumlah hujan rata-rata tahunan yang tinggi itu tidak akan menyebabkan erosi yang berat apabila hujan tersebut secara merata. Jumlahnya tinggi, tetapi kalau hujannya itu merata sepanjang tahun, ya berarti ini tidak akan berpengaruh banyak. Sebaliknya, curah hujan rata-rata tahunan itu rendah, mungkin dapat menyebabkan erosi berat bila hujan tersebut jatuh yang sangat deras meskipun hanya sekali-sekali. Nah, sekali-sekali hujan tapi deras sekali. Nah, ini menyebabkan erosinya tinggi. Nah, yang kemudian faktor penyebab erosi yang kedua itu vegetasi atau tumbuh-tumbuhan tadi. Ya, tumbuh-tumbuhan yang di atas lahan itu kurang atau sedikit. Nah, pengaruh vegetasi terhadap erosi adalah menghalangi air hujan agar tidak jatuh langsung ya di permukaan tanah. Jadi menghalangi air hujan agar tidak jatuh langsung ke permukaan tanah, tapi jatuh dulu di daun, kemudian ke ranting, kemudian baru ke pohon. Jadi tidak langsung mengenai tanah. Ya. Makin rapat vegetasi tumbuh-tumbuhannya itu makin efektif di dalam mencegah terjadinya erosi. Dan kedua, setelah pertama itu mencegah, ya, menghalangi air hujan yang jatuh. Kedua, menghambat aliran permukaan, run off. Ya. Jadi aliran permukaannya dihambat
ya, aliran permukaannya tidak langsung bablas lari air itu karena ada tumbuh-tumbuhan, ada vegetasi, tetapi memperbanyak infiltrasi. Jadi run off-nya itu dikurangi, tapi infiltrasi masuk ke dalam tanah itu diperbesar. Nah, kemudian yang ketiga, penyerapan air ke dalam tanah diperkuat oleh transpirasi, penguapan air melalui vegetasi. Jadi kalau tidak ada vegetasi, tidak ada air yang masuk karena airnya itu langsung mengalir di permukaan. Tapi kalau ada tumbuh-tumbuhan, airnya masuk ke dalam tanah, ya, ini akan mempercepat karena ditambah dengan penguapan air. Jadi masuk ke tanah, nanti diangkut lagi oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses transpirasi untuk vegetasi itu. Jadi air itu lebih bermanfaat, artinya kalau dia masuk ke dalam tanah daripada mengalir terus ke permukaan dengan membawa partikel-partikel tanah. Nah, ini faktor yang kedua itu vegetasi, pengaruhnya terhadap menghambat erosi. Nah, kemudian yang ketiga itu pengaruh lereng. Ya, erosi akan semakin meningkat apabila lerengnya itu semakin curam, makin terjal, curam, ya. Atau semakin panjang. Kalau lerengnya panjang juga makin tinggi. Nah, apabila lerengnya semakin curam, maka kecepatan aliran permukaannya itu akan semakin meningkat. Kalau aliran permukaannya meningkat, kekuatan mengangkut air, mineral-mineral, partikel-partikel tanah itu juga meningkat pula. Lereng yang semakin panjang menyebabkan volume air yang mengalir itu menjadi semakin besar. Ini pengaruh lereng. Nah, kalau kerusakan yang disebabkan oleh manusia, yaitu kepekaan tanah itu terhadap erosi dapat dirubah oleh manusia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ya, jadi manusia itu dengan pikirannya dapat mengubah tanah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk agar terjadi atau tidak terjadi erosi, itu manusia dapat mengendalikan. Misalnya pembuatan teras-teras, ya, pada tanah yang berlereng curam. Pembuatan teras-teras ini merupakan pengaruh baik bagi manusia karena dapat mengurangi erosi. Nah, sebaliknya penggundulan hutan di daerah-daerah pegunungan, di daerah-daerah yang mempunyai kemiringan yang tinggi, ya, merupakan pengaruh manusia yang jelek karena dapat menyebabkan banjir dan itu dapat membawa partikel-partikel tanah sebagian atas yang menyebabkan erosi, khususnya erosi permukaan. Nah, berikutnya adalah dampak erosi. Nah, erosi itu akan menyebabkan kerusakan tanah di tempat terjadinya erosi, tetapi juga menyebabkan kerusakan-kerusakan di tempat lain di mana erosi itu diendapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa erosi ini dapat berdampak di dua tempat. Yang pertama di tempat terjadinya erosi, yang kedua di tempat penerima hasil erosi. Nah, kerusakan tanah di tempat terjadinya erosi terutama akibat hilangnya sebagian tanah dari tempat tersebut karena erosi. Nah, hilangnya tanah ini bisa mengakibatkan yang pertama menghasilkan tanah kritis di berbagai tempat, ya, karena permukaan tanahnya itu topsoilnya, tanah-tanah yang subur hilang tadi itu karena tererosi. Yang kedua, menurunnya produksi sehingga mengurangi pendapatan petani. Yang ketiga, kehilangan unsur hara yang diperlukan tanaman. Yang keempat, kualitas tanaman menurun. Yang kelima, laju infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air berkurang. Nah, ini tanah itu laju infiltrasi, jadi masuk ke dalamnya itu berkurang, tapi lebih besar yang mengalir di permukaan, ya, sehingga kemampuan tanah di dalam menahan air itu berkurang. Struktur tanahnya itu menjadi rusak. Yang ketujuh terakhir, erosi gully dan tebing atau longsor menyebabkan lahan terbagi-bagi dan mengurangi luas lahan yang dapat ditanami. Nah, itu saudara-saudara mengenai awal dari erosi, ya, yang perlu saya sampaikan sehingga nanti ke depan
saudara-saudara bisa mencegah terjadinya erosi minimal di lingkungan saudara berada. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.